Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur boleh kembali bersama-sama beribadah dan mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lukas 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada dua judul perikop, rencana untuk membunuh Yesus dan Yudas mengkhianati Yesus. Saya baca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan mengemukakan satu kebenaran Alkitabiah bahwa ternyata beragama itu tidak menjamin seseorang hidup dalam kebenaran. Bahkan orang yang mengaku beragama Kristen sekalipun tidak menjamin bahwa orang itu akan hidup dalam kesalehan. Bukankah kita melihat banyak contoh, banyak fakta, bagaimana banyak orang yang beragama tetapi mereka menjadi pelaku kejahatan. Ada banyak orang-orang Kristen, mereka yang beragama Kristen tetapi hidup di dalam dosa, tidak ada pertobatan sama sekali. Jadi untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan itu dibutuhkan lebih dari sekedar beragama. Kita harus benar-benar mengalami pertobatan sejati. Kita harus benar-benar memiliki persekutuan yang benar dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sekedar beragama tidak membawa orang hidup dalam kebenaran. Nah, soal beragama, kita harus waspada sebab iblis itu menggunakan agama untuk apa? Untuk membelenggu orang-orang ini supaya tetap hidup di dalam dosa. Jadi agama palsu itu menahan orang di dalam kegelapan supaya apa? Supaya orang-orang itu dapat menjadi alat-alat kejahatan. Kita membaca dalam teks ini ternyata kejahatan yang sangat besar, yaitu kejahatan membunuh anak manusia, membunuh Mesias, membunuh anak Allah yang tidak bersalah sedikit pun itu dilakukan oleh seorang Yudas yang telah mengkhianati Yesus. Siapa Yudas? Seorang yang sangat religius, bahkan dia adalah salah seorang dari ke-12 murid Yesus. Dan Yudas menyerahkan Yesus kepada orang-orang beragama lainnya yang pada akhirnya membunuh Yesus. Ngeri ya. Yang berkhianat itu salah satu dari murid Yesus, Yudas Iskariot. Diserahkan kepada kepala-kepala agama pada waktu itu. Kepala-kepala pegawai bait Allah. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Yang pada akhirnya membunuh Yesus. Mereka orang-orang yang beragama, tetapi mereka tetap hidup di dalam kejahatan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca menulis tentang peristiwa-peristiwa yang secara langsung mengarah kepada penyaliban Yesus Kristus. Yudas Iskariot sekali lagi salah seorang dari murid Yesus menyerahkan Yesus, berunding
dengan tokoh-tokoh agama yang membenci Yesus. Dan tokoh-tokoh agama yang sebelumnya mereka frustasi karena takut kepada orang banyak untuk membunuh Yesus, akhirnya mendapatkan angin segar karena ada salah seorang murid Yesus yang mau menyerahkan kepadanya. Mereka begitu gembira dan berencana untuk memberikan sejumlah uang sehingga mereka dapat menangkap Yesus tanpa menimbulkan kerusuhan dan dapat membunuh Yesus. Namun demikian kita harus tahu bahwa segala sesuatu terjadi di bawah kendali Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin agama itu, bahkan Yudas Iskariot, tidak tahu bahwa apa yang mereka perbuat, kejahatan yang mereka lakukan itu menggenapkan rencana Allah supaya anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia itu disembelih pada waktu perayaan Paskah. Yudas Iskariot dan pemimpin-pemimpin agama, orang-orang yang membunuh Yesus, bertanggung jawab atas dosa mereka sendiri. Tetapi secara luar biasa, melalui dosa mereka, Allah mengerjakan rencananya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Pagi ini saya mau kita semua memetik satu pelajaran yang sangat luar biasa. Yaitu karena beragama itu tidak menjamin kita hidup dalam kebenaran. Karena beragama itu tetap membawa kemungkinan kita untuk bersekutu dengan iblis, maka kita harus waspada terhadap agama-agama palsu. Amin. Waspada terhadap agama-agama yang jahat seperti itu, yang menuntun orang ke dalam kejahatan, yang menuntun orang kepada pemberontakan kepada Allah, yang menuntun orang kepada keberdosaan. Mari kita melihat beberapa hal dari ayat-ayat ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Pertama, perhatikan bahwa iblis itu menggunakan agama palsu, agama sesat, agama-agama jahat untuk membelenggu manusia di dalam kegelapan dosa. Bapak Ibu, kita membaca, maka masuklah iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Wow. Saya tidak akan mengemukakan terlebih dahulu kenapa sampai Yudas Iskariot ini dapat dimasuki oleh iblis. Tetapi saya mau menekankan terlebih dahulu bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi di dunia ini, ternyata ada satu oknum, yaitu iblis, yang bekerja untuk mencapai tujuannya sendiri. Untuk apa? Untuk melawan kehendak Allah. Saudara, hati-hati. Iblis mengintai untuk menjebak kita hidup di dalam keberdosaan. Ingat, setelah Tuhan Yesus selesai dicobai oleh iblis setelah berpuasa selama 40 hari 40 malam, maka dikatakan iblis undur dan mencari waktu terus untuk mencobai Yesus. Kita harus waspada bahwa di tengah-tengah kejadian di dunia ini, di balik semua peristiwa, iblis sedang mengintai, saudara. Iblis berusaha untuk melakukan agendanya, yaitu menentang kehendak Allah dan membelenggu manusia ke dalam keberdosaan mereka. Lihat bagaimana iblis menggunakan agama palsu supaya manusia tidak mengenal siapa Allah yang benar itu. Bagaimana iblis membelenggu para pemimpin agama Yahudi dalam keberdosaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal dalam kegelapan rohani, yang akhirnya mereka membunuh Mesias mereka sendiri. Dan orang-orang yang beragama palsu, mereka seringkali berpikir bahwa mereka benar, bahwa mereka aman, mereka punya hubungan yang benar dengan Allah, tetapi itu hanya menurut pikiran mereka sendiri. Sesungguhnya mereka sedang tidak baik-baik saja dan akan mengalami penghukuman kekal. Ini jahatnya agama palsu. Dan setan sangat menyukai agama sebagai alat untuk menguasai manusia supaya tetap tinggal di dalam kegelapan rohani. Coba lihat agama-agama
sekarang, secara khusus di kekristenan saja. Ada banyak ya kelompok-kelompok agama Kristen yang mengajarkan pengajaran yang tidak benar, yang tidak seperti disampaikan oleh firman Tuhan. Ada pemimpin-pemimpin agama yang hidup dalam kegelapan dan membohongi jemaat dengan hal-hal yang sesat. Dan iblis menyukai agama itu untuk apa? Untuk dapat terus membelenggu orang-orang itu sehingga mereka tidak mengenal kebenaran dan dapat dipakainya untuk menjadi alat kejahatan. Secara khusus saya mau mengingatkan lagi bahwa agama palsu itu berusaha untuk mempromosikan keselamatan melalui perbuatan baik, saudara. Ini yang harus kita waspadai. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah dan iman saja. Amin. Ini tidak boleh kita lupakan. Paulus berkata, sebab hanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Namun demikian, agama-agama palsu selalu menambahkan perbuatan baik kepada keselamatan. Nah, mengapa ini bahaya? Sebab dengan mempromosikan perbuatan baik untuk keselamatan jiwa kita, kita sedang menurunkan standar kekudusan Allah, sehingga dalam standar yang direndahkan itu manusia dimungkinkan untuk mencapai kekudusan itu. Manusia coba mereduksi betapa merusaknya dosa itu, sehingga dengan mereduksi betapa rusaknya dosa itu, manusia berpikir dia bisa mendekati Allah dengan usahanya sendiri. Dan yang lebih mengerikan lagi, manusia mengangkat dirinya sendiri, sehingga mereka berpikir bahwa mereka bisa mendekati Allah dengan kekuatannya sendiri. Nah saudara, kalau kekudusan Allah bisa didekati oleh manusia, kalau dosa tidak membawa keterpisahan yang sangat mengerikan antara kita dengan Allah, kalau manusia sanggup berusaha untuk keselamatannya sendiri, maka manusia tidak membutuhkan Yesus. Manusia tidak membutuhkan juru selamat. Manusia tidak membutuhkan firman Tuhan. Manusia tidak membutuhkan karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk pengampunan dosa mereka. Ini agama palsu, sehingga dia memisahkan orang-orang ini dari Kristus dan membelenggu mereka di dalam kegelapan. Mari hati-hati dengan agama-agama palsu. Amin, Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan sampai kita mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekali kita menambahkan perbuatan baik pada keselamatan kita, kita tidak menghormati lagi karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena ternyata manusia bisa mendekati Allah dengan usahanya sendiri. Kita bisa melihat sekarang mengapa iblis begitu suka kepada agama-agama palsu. Kenapa iblis memakai orang-orang yang beragama tetapi agama palsu? Karena mereka sesungguhnya tidak mengenal kebenaran. Mereka tetap tinggal di dalam kegelapan dosa dan mereka menjadi alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Mari kita waspada terhadap agama-agama palsu ini. Amin. Jangan sampai karena agama-agama itu kita dijauhkan dari Kristus. Kita dibelenggu dalam kegelapan dosa. Dan kita tidak dapat hidup dalam kebenaran sama sekali. Justru kita menjadi alat-alat di tangan iblis untuk melakukan kejahatan, melakukan dosa. Seperti iblis merasuki atau masuk dalam diri Yudas Iskariot. Dan membuat Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, menyerahkan Yesus untuk dibunuh kepada orang-orang beragama lainnya. Seorang dengan agama palsu, dia pasti mengkhianati Yesus. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dengan agama yang benar, saudara,
dia pasti memuliakan Yesus. Amin. Nah, kita harus waspada dengan itu. Nah, hal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bahwa orang-orang itu bisa mengaku beragama, saudara ya. Bahkan bisa menganut agama yang benar, namun tetap bersekutu dengan iblis. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ini bukan kebenaran saya, tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Orang bisa mengaku beragama dengan agama yang benar, mengakui Allah yang benar, tetapi tetap saja bersekutu dengan iblis. Ini yang harus kita juga waspadai dalam hidup kita. Lihat, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat percaya kepada Alkitab, percaya kepada kitab-kitab suci, percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka orang-orang yang mengenal kebenaran, tetapi tetap saja mereka jahat dan mau membunuh orang yang tidak memiliki kesalahan sama sekali. Agama Yahudi agama yang benar. Menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Percaya pada hukum Taurat. Tetapi lihat, mereka tetap saja hidup dalam keberdosaan. Lebih ngeri lagi Yudas Iskariot. Salah seorang murid dari Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus, selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi tetap tinggal di dalam kegelapan dosa. Menyerahkan Yesus demi sekantong uang perak. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Amin. Kita beragama Kristen, percaya kepada Yesus seperti yang Alkitab ajarkan, tetapi kita masih bersekutu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, jadi sungguh ironis ya kalau ada orang yang mengaku beragama Kristen atau mengaku Kristen, tetapi hidupnya tidak selaras dengan Kristus, hidupnya tidak selaras dengan kebenaran, tetapi justru malah selaras dengan setan. Selaras dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ada banyak contoh di dunia ini, tetapi saya hanya memberikan beberapa contoh dari Alkitab. Saudara, kita tahu siapa Demas. Demas itu seorang percaya, Demas itu rekan pelayanan Paulus, tetapi akhirnya Demas mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pekerjaannya. Bapak Ibu bisa membaca di 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 tentang Demas ini. Kemudian ada seorang yang lain yang bernama Diotrefes. Diotrefes itu seorang pendeta dia seorang pemimpin agama Kristen, tetapi dia selaras dengan setan, dia berambisi menjadi terkemuka, dia jahat saudara, dan dia menolak para rasul Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa membaca di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Diotrefes, seorang pemimpin agama Kristen, tetapi hidupnya dalam dosa, hidupnya dalam kejahatan. Saya mau mengatakan bahwa orang-orang Kristen pada masa lalu maupun pada masa kini yang mengaku percaya Yesus, tetapi tetap hidup di dalam dosa, tetap hidup di dalam kejahatan, sesungguhnya mereka sama sekali bukan Kristen. Ingat kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-7. Pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Wow, aku telah mengadakan tanda-tanda mujizat demi namamu. Aku berkorban demi namamu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Sorry, aku tidak kenal sama kamu. Enyahlah kamu dari hadapanku. Ternyata sekedar mengaku beragama, bahkan agama yang benar, itu masih tetap membuka kemungkinan orang itu bersekutu dengan iblis. Melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis, tetap hidup di dalam dosa. Nah, melihat pemimpin-pemimpin agama Yahudi juga Yudas Iskariot, kita bisa melihat beberapa hal yang harus kita waspadai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata mengaku beragama saja itu tidak cukup.
Perlu lebih dari itu. Nanti kita belajar tentang pertobatan yang sejati, saudara. Lihat, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mengaku mengenal Allah, takut kepada Allah, percaya pada kitab suci, Yudas pengikut Kristus, tapi mereka membunuh Yesus. Mereka mengkhianati Yesus. Siapapun juga yang mengaku beragama, tetapi tidak setia kepada Yesus, tetap mengkhianati Yesus, mereka beragama palsu. Jadi sekedar mengaku beragama itu tidak menjamin seseorang hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang di KTP-nya agama Kristen, kebaktian kagak, melayani tidak, menghormati Tuhan tidak, mendengarkan firman juga ogah-ogahan, kan begitu ya. Ngeri. Tapi ngakunya Kristen. KTP-nya Kristen. Pernikahan di gereja. Kan begitu. Tapi tidak cukup hanya mengaku saya beragama Kristen. Perlu lebih dari itu. Ada berapa banyak orang di dunia ini yang mengaku Kristen tetapi hidup di dalam kegelapan dosa. Bapak Ibu, di dunia barat di sana, sementara gencar-gencarnya mereka mempromosikan LGBT, mempromosikan same sex marriage dan lain sebagainya. Di dunia timur penyesatan melalui agama-agama palsu, mengedepankan mujizat palsu yang menuntun orang kepada kesesatan. Ngeri. Lihat, ada jemaat ribuan yang mengikuti pengajaran pendetanya yang tidak benar. Mengamenkan, mendukung, bertepuk tangan, mendorong. Ngeri. Jadi mengaku beragama saja tidak cukup. Kemudian perhatikan, memiliki pengetahuan soal agama itu juga tidak cukup. Ada banyak orang yang mengerti pokok-pokok doktrin iman Kristen, tetapi tetap mengkhianati Yesus. Lihat, saudara, imam-imam kepala tahu jelas teologia. Dia ngerti kitab suci, dia dapat membaca atau menghafal dengan baik, mengajar dengan baik, tetapi pengetahuan rohaninya hanya membuat mereka menjadi sombong, tidak rendah hati, dan menolak Yesus yang dinyatakan oleh kitab suci. Mereka menolak Mesias mereka sendiri. Hati-hati dengan para sarjana-sarjana Kristen sekalipun gelarnya bertumpuk-tumpuk, tetapi itu tidak cukup, saudara. Tidak cukup untuk kita menjadi seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa langsung percaya pada orang-orang yang bergelar seperti itu, termasuk saya. Harus diuji, dilihat kehidupannya melalui buah-buah kehidupannya. Ingat kata Tuhan Yesus, pohon dikenal dari buahnya. Manusia dikenal dari buahnya, perilakunya, kehidupannya sehari-hari. Waspada, saudara, terhadap agama-agama palsu, saudara. Kemudian lihat, menjadi tokoh agama saja itu tidak cukup. Ini yang berdosa justru tokoh-tokoh agama. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yang mengkhianati Yesus adalah seorang murid Yesus. Menjadi pendeta saja tidak cukup untuk kita hidup dalam kebenaran, untuk kita hidup dalam kesalehan. Jujur malu mau mengatakan bahwa ada banyak pendeta yang hidup untuk dirinya sendiri. Yang hidup karena mencintai dunia ini. Bukan benar-benar melayani Tuhan. Bukan benar-benar mengasihi Tuhan. Dia tidak setia memberitakan firman. Tidak setia mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus. Tetapi mengajarkan pikiran mereka, filsafat-filsafat dunia ini sampai-sampai Paulus berkata apa? Waspada, hati-hati terhadap filsafat-filsafat kosong. Waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Waspada terhadap Injil-Injil palsu. Sampai-sampai dia menyebut nama ya orang-orang yang seperti itu. Dan dia mengatakan siapapun yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang aku beritakan, malaikat sekalipun terkutuklah dia. Jadi
menjadi pendeta nggak cukup, saudara, nggak cukup untuk kita benar-benar hidup dalam kebenaran. Kemudian, saudara, setia mengikuti upacara-upacara keagamaan juga tidak cukup untuk kita menjadi seorang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Lihat, orang-orang ini merayakan Paskah, saudara ya. Merayakan hari raya roti yang tidak beragi. Tetapi di saat yang sama, mereka berencana untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Berencana membunuh Mesias mereka. Berusaha untuk membunuh Yesus. Paskah itu kan upacara penyelamatan sebenarnya. Mereka mengingat keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir. Bicara tentang pengampunan, tentang penyelamatan. Kalau mereka menyadari makna Paskah, mereka tidak akan melakukan pembunuhan pada saat mereka merayakan Paskah. Saudara, bukankah ada banyak orang-orang Kristen habis beribadah, mengikuti perjamuan suci, pulang, balik lagi pada dosanya. Tetap saja menipu, tetap saja berbuat kejahatan. Mungkin melecehkan keluarganya sendiri, melecehkan teman-temannya sendiri. Ternyata mengikuti ritual saja tidak cukup. Ada yang lebih dari itu, itulah pertobatan yang sejati. Amin, Bapak Ibu. Kemudian melayani dalam hal-hal keagamaan juga tidak cukup, saudara. Bukankah imam-imam kepala itu pelayan-pelayan di bait suci? Mereka melayani umat, banyak umatnya. Pada waktu itu sekitar 1 juta umat yang dilayani oleh imam-imam kepala. Saudara, menjadi pelayan dari jemaat besar itu tidak menjamin bahwa dia akan hidup dalam kebenaran. Semua tindakan pelayanan kita tidak akan cukup kalau tidak didasari dengan pertobatan yang sejati. Nah, ini sesuatu yang mengerikan, saudara. Bukankah Yudas Iskariot sudah melayani bersama-sama dengan Yesus? Dia salah satu murid yang diutus untuk menginjil berdua-berdua, mengabarkan kabar keselamatan. Tetapi Yudas tetap saja mengkhianati Yesus. Saudara, semua pelayanan keagamaan di dunia ini tidak ada artinya kalau pada akhirnya kita mengkhianati Yesus. Bapak Ibu, kalau kita tidak taat firman, kita mengkhianati siapa? Kita mengkhianati Yesus, amin. Kalau Bapak Ibu tidak beribadah setia, mengkhianati siapa? Kalau tidak berdoa, tidak bertekun dalam firman, mengkhianati siapa? Mengkhianati Yesus. Bapak Ibu, mengkhotbahkan hal-hal seperti ini sangat berat. Karena ini bukan khotbah populer. Tetapi ini firman Tuhan dicatat di Alkitab. Ini penting. Mungkin untuk dunia sekarang, ini khotbah apa? Karena dunia sedang sekular sekarang. Bahkan agama-agama mempromosikan kesenangan duniawi, bukan pertobatan yang sejati. Kemudian memiliki hubungan dengan orang-orang beragama atau bahkan tokoh-tokoh agama itu tidak cukup, saudara. Lihat, secara khusus saya melihat Yudas Iskariot. Dia bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan murid-murid yang lain, tetapi tetap saja dia hidup dalam kegelapan dosa. Bapak Ibu, kita bisa berafiliasi dengan pendeta-pendeta besar, kita punya persekutuan orang-orang percaya yang saleh, tetapi bisa saja kita tidak hidup saleh sekalipun kita hidup dalam persekutuan orang-orang saleh. Karena apa? Tidak mengalami pertobatan sejati. Ada orang yang dekat dengan gembalanya, mungkin orang ring satu, tapi tetap saja dibelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Hidup dalam kegelapan dosa. Ini yang harus kita waspadai karena akan menuntun kepada penghukuman kekal. Nah, kemudian pengalaman keagamaan saja juga tidak cukup, Bapak Ibu. Lihat, Yudas Iskariot menyaksikan bagaimana Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat. Orang mati dibangkitkan, orang tuli bisa mendengar, orang bisu berbicara, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan.
Mereka melihat, Yudas Iskariot melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ketul roti dan 5 ekor ikan. Tapi itu tidak cukup, saudara. Yudas tetap mengkhianati Yesus. Ada banyak orang sekarang yang gandrung dengan pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Mereka mengatakan, aku dibawa ke surga, aku dibawa ke neraka, aku mengalami ini, aku mengalami itu. Aku melihat satu penglihatan yang luar biasa, tapi tetap saja mengkhianati Yesus. Karena ternyata pengalaman-pengalaman seperti itu saja tidak cukup. Tanpa pertobatan yang sejati kita tidak bisa melakukan itu, saudara. Pengalaman-pengalaman seperti itu bukan jaminan. Bahkan dalam kehidupan gereja mula-mula mereka melihat bagaimana bunyi tiupan seperti angin keras di loteng Yerusalem, mendengar para rasul mengadakan berkata-kata dalam bahasa asing, memberitakan Injil, melihat mujizat-mujizat di persekutuan mereka. Tapi lihat pasal yang ke-6 terjadi perpecahan. Lihat pasal yang selanjutnya terjadi pertengkaran, terjadi begitu banyak dosa di kehidupan gereja mula-mula yang melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu. Jadi kalau kita sangat dimungkinkan mengaku beragama Kristen tetapi tetap melakukan dosa, kejahatan, bersekutu dengan iblis, mengkhianati Yesus, kita harus benar-benar waspada terhadap hidup kita. Amin. Kita harus waspada terhadap agama-agama palsu. Nah, apa yang perlu kita waspadai dari agama-agama palsu? Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kita semua bahwa inti dari agama palsu itu adalah tidak adanya pertobatan sejati. Amin, Bapak Ibu. Kalau orang gak sungguh-sungguh bertobat, sekalipun mengaku beragama, memiliki pengalaman-pengalaman spiritual, tetap saja pada akhirnya mengkhianati Yesus. Tidak ada pertobatan yang sejati, menolak ketuhanan Yesus. Ini juga salah satu hal yang sangat penting. Sudah enggak bertobat secara sungguh-sungguh, menolak ketuhanan Yesus, hidup menurut keinginannya sendiri, dan apa? Mempromosikan kesenangan duniawi, mempromosikan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Tuhan, tetapi dibungkus dengan kedok agama. Saudara, ada orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh agama hanya untuk menutupi kepentingannya sendiri. Seperti orang-orang Farisi itu, mereka suka berjubah panjang, berdoa secara lantang, berdiri di pasar-pasar, duduk di tempat-tempat terkemuka, tetapi sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Senangkan kalau punya pengaruh, punya kekuasaan kepada orang-orang, kemudian dia dikultuskan, dan akhirnya bisa meraup apa yang diinginkan. Wah, tapi dibungkus dengan kedok agama. Bapak Ibu, itu sangat mengerikan, itu sangat mengerikan. Jadi inti dari agama palsu itu adalah tidak adanya pertobatan sejati, atau kalau mau dikatakan kurang pertobatan yang sejati. Artinya juga tidak ada pertobatan yang sejati. Menolak ketuhanan Yesus dan mempromosikan kepentingan diri sendiri yang ditutup, dibalut dengan agama. Saudara, kalau pendeta sudah ngomong ayat-ayat kan jemaatnya takut ya. Ya kan? Kalau sudah ngomong kutuk, murka Allah, neraka, bisa buat menakut-nakutin itu. Tapi kita bersyukur Tuhan mengingatkan kita pagi ini. Amin. Oke, kita lihat beberapa hal ini. Ya saudara, agama palsu itu tidak ada pertobatan yang sejati. Ya, banyak teori yang dikemukakan tentang pengkhianatan Yudas Iskariot, tentang mengapa sih sampai Yudas Iskariot itu dimasukin oleh iblis, saudara. Tetapi menurut saya akar dari semua kejahatannya itu adalah dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Yudas Iskariot tidak sungguh-sungguh bertobat, saudara.
Dia kurang pertobatan yang sejati. Ini yang membedakan antara Petrus dengan Yudas Iskariot. Petrus dia sempat juga menyangkali Yesus, tetapi Petrus bertobat dengan sungguh-sungguh. Petrus seorang murid yang sangat impulsif, saudara. Dia yang menetakkan pedangnya di telinga Malkus. Dia yang sempat dikatakan nyahlah engkau iblis oleh Yesus, sebab Petrus tidak bicara tentang kebenaran firman Allah. Tapi bedanya Petrus bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada pertobatan yang sejati, tidak dengan Yudas Iskariot. Dia tidak sungguh-sungguh bertobat, saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat, saudara, sekedar mengaku beragama, itu tidak membuat kita hidup dalam kebenaran. Amin. Sekedar mengenal doktrin Kristen, itu tidak menuntun kita kepada kesalehan. Sekedar melakukan upacara-upacara gerejawi itu tidak cukup untuk kita hidup saleh kalau kita tidak mengalami pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati itu sangat dibutuhkan. Ada orang yang bergereja hanya karena ya nggak enak, nggak datang, tapi nggak benar-benar bertobat, saudara. Ini mau ngomong gimana? Saya sedih kalau ada seorang yang ngomong sama saya, tuh lo pemain musikmu, kenapa? Tuh lo pelayanmu, kenapa? Masa gak ngerti sih di luar seperti apa hidupnya? Tuh lo penatuamu, waduh. Ngeri, saudara ya. Tentunya saudara juga tidak akan nyaman mendengar kata-kata, itu loh pendetamu, nggak bertobat. Amin Bapak Ibu. Semua kita perlu waspada. Amin. Nah, pertobatan sejati itu bukan soal membuat keputusan untuk mengaku mengikut Yesus. Lebih dari itu, saudara. Ini masalah bagaimana Tuhan menghidupkan kita kembali, memberikan kehidupan yang kekal dalam diri kita, melahirkan kita baru menjadi anak-anaknya yang kekasih. Kalau Allah tidak memberikan kehidupan yang sejati dalam hidup kita, tidak mungkin kita bertobat. Jadi ini harus dimulai dengan iman yang benar, iman yang menyelamatkan, iman yang tumbuh dari pendengaran firman Tuhan, iman yang tumbuh dari Injil Yesus Kristus, bahwa kita manusia orang yang berdosa, kita celaka, kita binasa, kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Iman yang timbul dari pengenalan bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat, satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong kita, dan kita datang dengan rendah hati, mengakui keberdosaan kita dan berseru, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau datang kepada Yesus karena mau sembuh, karena mau sukses, karena mau memanfaatkan Yesus untuk kepentingan kita, itu bukan pertobatan yang sejati. Ada banyak orang mengaku Kristen, tetapi tidak datang karena menyadari siapa dirinya sebagai orang berdosa, menyadari bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan menyesal atas dosa-dosanya, dan tidak datang dengan permohonan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen dengan motivasi yang salah. Karena gereja memberitakan kalau bisnismu gagal terus, coba Yesus. Kalau rumah tanggamu gagal terus, coba Yesus, try Jesus. Bukan beritanya semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita celaka, kita binasa. Yesus satu-satunya juru selamat. Bukan babu kita, saudara, dia Tuhan. Tidak datang dengan cara yang seperti itu. Pertobatan itu anugerah oleh karena kita menerima Injil yang sehat. Amin. Dalam Roma 1 ayat yang ke-16, aku percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, aku mau mengingatkan kamu sesuatu yang sangat penting, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa Kristus
telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan datang kepada Tuhan karena motivasi yang salah. Tidak hanya cukup mengaku aku percaya Yesus, tapi pertobatan sejati datang karena Injil Yesus Kristus. Amin. Menyadari aku orang berdosa, aku celaka, aku binasa. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat, Engkau Mesias, Engkau Kristus. Dan aku datang, Tuhan, kasihalinlah aku orang yang berdosa ini. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus karena Injil, hidup kita pasti diubahkan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak membanggakan kebaikan kita, tapi kita membanggakan Yesus. Kemegahan adalah kalau kita mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kemudian agama palsu itu menolak Yesus sebagai Tuhan. Saudara, Tuhan itu menuntut untuk disembah. Amin. Tuhan itu menuntut untuk ditaati. Kalau saya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan, maka saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk mentaati firman Tuhan. Saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya harus melakukan seluruh kehendaknya. Itu artinya bertuhankan Yesus. Orang-orang yang benar-benar bertobat, dia bertuhankan Yesus. Dia datang kepada Yesus untuk apa? Untuk menyerahkan dirinya. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, biarlah terjadi kehendak-Mu atas hidupku. Tetapi banyak orang Kristen sekarang, saudara, yang mengaku percaya, tetapi untuk apa? Untuk memanfaatkan Yesus. Tuhan, aku mau Engkau melakukan ini, aku mau Engkau melakukan itu, aku mau Engkau mengerjakan ini untuk hidupku. Sehingga kalau Tuhan tidak melakukan yang diinginkan, orang akan menjauh dari Tuhan. Aku ya opo saya jadi Kristen kok ya tetap pai uripku seperti ini. Wes enggak ke gereja lagi. Aku udah berdoa loh 5 tahun untuk bisnisku, tapi kok ya gini-gini saja. Sudah tidak berdoa lagi, tidak membaca firman lagi, tidak percaya lagi. Dan mencari Allah-Allah lain untuk memuaskan kebutuhannya. Ini bukan orang yang bertuhankan Yesus. Orang-orang yang ngomong, kalau Engkau berkati aku akan setia, itu enggak bertuhankan Yesus. Kalau orang yang bertuhankan Yesus seperti lagu dangdut itu, suka-sukamu Tuhan. Amin. Ya coba nyanyi. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Duh, yang benar yang mana? Saudara, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami ini itu, memerintahkan kita melakukan sesuatu, apakah kita mengatakan, ya Tuhan, amin terhadap firman-Mu? Nah, orang sekarang gitu ya. Tuhan, kalau Engkau memberkati aku, kalau Engkau menjawab doaku, aku akan setia. Itu tidak bertuhankan Yesus. Sekalipun beragama, mengaku beragama Kristen, melakukan ritual Kristen, tetap mengkhianati Yesus. Bukankah Dia telah memberikan seluruh hidupnya untuk keselamatan jiwa kita? Amin Bapak Ibu. Tapi kenapa kita tidak mau bertuhankan Yesus? Nah, orang-orang yang tidak bertuhankan Yesus itu sebenarnya sama sekali tidak bertobat. Iya. Ingat kata Tuhan Yesus, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kekristenan tanpa penyangkalan diri, kekristenan yang memaksa Tuhan menuruti semua keinginannya, itu bukan kekristenan sejati, saudara. Orang-orang yang seperti itu tidak bertobat sama sekali. Ngeri. Yang berikutnya saudara, agama palsu itu mempromosikan apa? Kepentingan diri sendiri. Lihat saudara, orang-orang Yahudi ini saudara, mereka cari kepentingannya sendiri. Termasuk Yudas Iskariot mencari kepentingannya sendiri.
Saya tidak akan berspekulasi tentang dosa Yudas Iskariot, tetapi tampak jelas bahwa Yudas Iskariot tidak mencari kepentingan Tuhan, tetapi mencari kepentingannya sendiri. Ingat saudara, ada beberapa hal egois yang kita lihat dari ayat ini. Yang pertama, keinginan akan uang, keinginan akan materi. Saya langsung aja ke Yudas Iskariot. Dia menginginkan 30 keping uang perak itu. Itu sebabnya tidak heran kalau dicatat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6, Yudas Iskariot suka mencuri uang kas yang dipegangnya. Itu tanda bahwa dia tidak mengalami pertobatan yang sejati. Karena uang, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Saudara, jangan dipikir hanya Yudas Iskariot ya yang mengkhianati Yesus karena uang. Ada banyak orang Kristen sekarang ini karena pekerjaan, karena keuntungan, sudah meninggalkan jam-jam ibadah, tidak lagi melayani Tuhan karena kesibukan dunia ini, tidak lagi bertekun dalam doa, tidak bertekun dalam pengajaran firman, tidak bertekun dalam pelayanan karena uang dan uang. Waktunya melayani, maaf, saya ada job. Saya ada pekerjaan. Saudara, ada yang seperti itu. Sama saja kita mengkhianati Yesus. Mari kita belajar untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang karena uang merelakan integritasnya. Karena bisnis berbohong, karena bisnis melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, mempermalukan nama Tuhan. Saudara, Alkitab sungguh-sungguh melawan keserakahan kita. Kalau kita tetap seperti itu, sama seperti Yudas Iskariot, sekalipun beragama, dekat dengan Yesus, menjadi salah seorang murid Yesus, tetap saja mengkhianati Yesus. Kemudian, keinginan apa? Keinginan untuk menerima prestis, menerima pengakuan dari orang lain. Saudara, sepertinya Yudas Iskariot ini sudah ngerti ya, kalau Yesus itu akan ditangkap oleh orang-orang dan akan dibunuh. Dan dia mungkin salah berpikir bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang akan menjadi panglima perang, yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Roma. Kemudian ketika menang sebagai salah seorang murid, maka dia akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, mungkin jadi panglima begitu. Tapi ternyata Yesus tidak seperti yang diharapkannya. Dan mungkin dia tahu bahwa Yesus akan segera ditangkap. Dia mau cari pengakuan, dia mau bekerja sama untuk menyerahkan Yesus supaya kalau Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, dia mendapatkan nama. Mendapatkan pengakuan dari tokoh-tokoh agama, dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Farisi. Dan keinginan daging itu menyangkut keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk berpengaruh, saudara. Siapa yang tidak suka berpengaruh, apalagi bisa mempengaruhi ribuan orang, puluhan ribu orang. Tapi kalau kita mengikut Tuhan atas alasannya itu bukan mau memberitakan kebenaran, mau melayani Tuhan, mengalami pertobatan yang sejati, bertuhankan Yesus, mengutamakan kepentingan Yesus, sekalipun kita mengaku beragama, kita tetap saja hidup di dalam kegelapan. Hal yang terakhir, saudara, agama palsu itu memberi kesenangan di awal, memberi kesenangan sementara, tetapi akhirnya akan mengalami penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Perhatikan bagaimana dituliskan ayat yang kelima. Mereka sangat bergembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Betapa senangnya tokoh-tokoh agama ini. Karena apa? Menemukan jalan untuk membunuh Yesus. Mereka senang, mereka bergembira. Tapi kegembiraan mereka tidak akan untuk selama-lamanya. Sementara saja. Karena ketika Yesus mati dan dibangkitkan, mereka semua menjadi orang-orang yang kecewa, putus asa sebab telah melakukan dosa yang sangat besar. Pada saat kedatangan Tuhan kembali, mereka akan dihukum untuk selama-lamanya. Saudara, saya bisa membayangkan betapa wajahnya begitu girang pada waktu pulang ke rumah. Dia bersiul-siul karena mendapat jalan untuk membunuh Yesus.
Belum lagi coba pikirkan Yudas Iskariot. Yes, 30 keping perak. Bukan uang sedikit. Bukan 2 peser uang yang dipersembahkan oleh seorang janda miskin itu. Tapi 30 keping perak dapat digunakan membeli tanah yang cukup luas. Dia mungkin berpikir, yes, aku punya uang. Aku mau beli apa ya? Aku mau makan apa ya? Aku mau kemana ya? Aku mau menggunakan uang ini untuk kesenanganku. Tetapi tidak lama setelah itu, Yudas Iskariot gantung diri, terjatuh, tertelungkup, dan isi perutnya terburai keluar semuanya. Agama-agama palsu hanya memberikan kesenangan yang sifatnya sementara. Amin Bapak Ibu. Tetapi kesetiaan mengikut Yesus memberi pengharapan hidup kekal untuk selama-lamanya. Mari mengingat bagaimana iblis menggunakan agama-agama palsu untuk membelenggu manusia dalam kegelapan dosa. Mari saudara, hindari agama palsu. Amin. Jangan mendukung agama palsu. Jangan bergabung dengan agama palsu. Pastikan kita memiliki hati yang benar. Pastikan kita memiliki pertobatan yang sejati karena Injil. Mari kita mengikut Yesus bukan karena kepentingan kita, tetapi karena kita mengenal kebenaran. Pastikan bahwa kita bertuhankan Yesus, dan pastikan bahwa kita tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi kita mau melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Karena hanya dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang setia kepada Yesus, bukan orang-orang yang mengkhianati Yesus. Sama-sama kita berdiri.